Halo, selamat datang kembali teman-teman. Ya udah, kita model kayak gini aja bang, nggak ada, nggak ada kamera DSLR, nggak bisa ngedit aku. Tolol. Oh ya, ini kita kedatang, udah kenal kalian nggak? Perlu sebenarnya aku kenalkan. Tetap harus perlu katanya. Oke. Namanya adalah Oza Rangkuti. Halo. Si founder, pemilik sekaligus Raja Jaksel. Masa founder Jaksel bukan masa podcast kesel aja. Podcast kesel aja maksudnya. Pemilik kamus Jaksel. Abang kenapa bisa punya kosakata sebanyak itu? Emang itu gue denger beneran kayak dari orang-orang sekitar ya kan, dari internet sih sebenarnya. Twitter, TikTok gitu-gitu, FYP gue tuh isinya begitu-begituan. Tapi abang jadi tertarik ya nguliknya ya? Atau abang karena waktu baca nih, peluang konten nih gitu? Tertarik untuk nguliknya, untuk bikin konten juga, dan untuk ada konten-konten yang clean di TikTok gitu ibaratnya pada waktu itu. Oh selama ini yang agak, selama ini kan agak lumayan yang tepi-tepi jurang gitu ya. Dapat viewers tapi nggak dapat job biasanya betul, gitu. Betul. Iya. Dapat viewers nggak dapat job, malah dapat somasi dari nggak pernah sampai somasi sih sebenarnya. Iya. Cuman ancaman aja ya. Ancaman tipis. Ancaman tipis. Karena sebenarnya bikin konten jurang tuh gue malasnya kayak kita ngerasa udah nyerempet banget nih, masih ada yang kurang ekstrim bang, kurang jurang, matamu gue bilang. Anjing itu bang. Bangsat, gue bilang gitu. Ya. Gitu, fans abang tuh emang nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Iya. Kan aku ada video. Guys, ini parah banget, sumpah. Sumpah ini parah banget. Iya, kita tetap apresiasi semuanya. Apresiasi. Komen apapun bebas. Iya, cuman ya itu kalau bisa tambah ilmu kalian dikit. Cara berkomentar, jangan bodoh kali. Iya. Nah, sebenarnya aku mau nanya juga, kenapa abang masuk ke MLI? Selain karena segan menolak. Enggak juga dong maksud. Karena kan emang gue sering nonton dulu gitu di YouTube, di off airnya juga gitu. Gue pengen tahu juga di dalamnya gimana sih, syutingnya gimana, ininya gimana ya kan, off air gimana gitu. Jadi pas gue diajakin, gue nggak langsung banyak mikir sebenarnya sih, langsung gue yain aja gitu. Gitu. Nah, pas MLI datang itu, apakah sebelumnya ada manajemen lain yang udah ini abang? Enggak sih kayaknya, MLI doang langsung. Emang langsung MLI doang. Mungkin hanya MLI yang berani mungkin. Entah ya kenapa ya, belum pernah ada yang kayak lu mau ikut manajemen gue nggak, emang belum pernah ada. Atau mungkin mereka oke, kita tunggu dulu aja gitu. Ya bisa mungkin, jadi kan. Ya, ternyata ya. MLI langsung yang eksekusi lebih cepat dia ininya. Sejauh ini abang di MLI kayak mana? Enak sih, gue ngeliat kontennya gimana, gue jadi tahu kan syutingnya gimana. Ternyata misalnya Bang Muslim tuh dia mainnya gimana segala macam, di kantor kayak gimana. Yang paling cocok, bukan paling cocok lah, paling dekat lah sama abang. Paling deket kalau di kantor sih sejauh ini. Yang talent sejauh ini ya palingan Bang Ibob, Bang Gian sama Bang Adri, itu yang sering tektokan. Okay. Gitu. Soalnya Bang Ibob ada konten kan SJW ya. SJW News. Bang Gian kan kalau kayak acara-acara gitu segala macam biasanya sama dia. Bang Gian sih emang humble orangnya. Tapi kalau kita ngebom dilupakan. sama Bang Patrick juga sih. Sama Bang Patrick juga. Iya. Bang Gian, jadi waktu Firman kan dia ini host. Wah bener. Gila, pas aku lagi bagus, ini nih favorit gue. Giliran jelek, ya kita langsung ke komik berikutnya. Kompetisi ekstrim tapi itu emang ekstrim. Kacau. Lawan lu juga kacau semua. Popon, Aldo segala macam, Ziung. Udah gitu aku belum berani ngomongin depan kamera gini, tolol. Iya. Gak ada punchline-nya memang. Nggak boleh di-cut kan? Iya, nggak boleh di-cut. Makanya nggak bisa kayak Aldo season 1 tuh. Bisa bang sebenarnya. Emang boleh? Boleh diedit. Oh boleh diedit? Boleh kalau itu. Tapi memang aku nggak bisa ngedit. Jadi mendingan ngapalin. Iya, ternyata yang dia paling nggak ada punchline-nya. Info semua. Tolol. Terus abang udah berapa lama di MLI? MLI gue baru mau bulan ketiga apa bulan kedua ya? Bulan ketiga itu. Oke. Berarti sekarang semua misalkan job atau apa ke MLI langsung? Ke MLI, kecuali kalau kayak collab YouTube doang gitu, yang nggak ada bayarannya sih masih bisa ke gue langsung. Oh, sama panggilan polisi langsung itu? Nggak ada Nar. Nggak ada. Ya manggil doang, halo Manoza gitu. Panggilan polisi maksud gue diajakin nongkrong Pak Agamain. Iya, kan gitu polisi kan. juga. Iya, diajakin Ferry. Iya. bener. Masa harus ngumpul harus ke
Emily dulu kan. Enggak lah, Emily enggak seketat itu. Enggak seketat itu. Kalau untuk perkembangan talent ya. Iya. Suka kali sama Bang Ojan. Cepat kali, Bang. Abang kayak mana sih ngelatih itu? Ngelatih apa? Ya itu kemampuan meluruskan dengan oh iya ya gitu. Gimana ya? Itu kayaknya dulu ya gara-gara teror itu dulu maksudnya dari kasus itu gue nemuin jurus kayak oh ya udah nih misalnya emang nggak boleh bercanda yang gini-gini ya kita bisa bikin punchline nggak dari situ gitu kan. Iya. Nah biasanya dulu tuh zaman sebelum gue nemuin konten Jaksel kan semakin jauh ngelesnya semakin seneng kalau yang penonton yang beneran ya. Itu dia makanya gue merasa itu juga tuh main-main kayak gitu dulu tuh. Cuman akhirnya abang setelah kejadian itu ini kejadian yang ini kan yang si berseragam kan? Iya dulu ada oknum-oknum yang marah dulu ya kan. Setelah itu barulah gue bertobat dan ya gue bikin konten-konten yang aman. Tapi kenapa ya oknum itu ya? Dia marah. Terus abang kita bertobat. Nah, giliran kita marah dia nggak ada tobat-tobatnya kan? Gitu-gitu aja kan? Iya si oknum benar. Oknum yang banyak ini. Iya. Dia aku kan follow ini bang teks dari berseragam sama itu. Nah gue juga nggak tahu itu siapa ya kan sebenarnya kan itu pasti kan gampang dilacaknya kan harusnya. Iya gitu. Nah ada yang punya teori orang doang kayak ini jangan-jangan orang dalam nih katanya gitu. Bisa aja kan, bisa masuk akal masuk akal. Malah pemikiran itu menurutku aja itu kayak layer 1 layer 2 nya itu orang dalam itu udah terlalu lama tersebar. Memang tidak ada nama cuman kan kita tahu ini seragam apa. Dan dia juga ngecenginnya ekstrim banget. Betul. Kan menurut gua kan kok bisa masih selamat orang-orang kayak gitu. Tapi ngecengin pun aku bilang dia kan kayak bikin caption aja bang sebenarnya. Bikin caption aja, iya benar. Caption dia kan kayak abang juga yang kayak kadang cuman kayak emot senyum gitu. Iya, benar. Terus kita kayak itu lagi tolol. Dia tuh lagi senyum ngeliatin foto ini. Fotonya emang kocak-kocak. Tapi tetap itu juga nggak boleh kalau nggak salah harus tahu gue. Betul, karena kayak menayangkan nggak boleh. Dulu gue pas oknum marah itu emang salah, gue menayangkan, gue nggak nyebut diksi oknumnya. Jadi kita emang harus nyebut diksi oknum kayak tadi. Oh gitu. Nggak apa-apa berarti kita marah, anjing lu ini tapi oknum. Itu masih bisa kayaknya secara hukum. Secara hukum. Teror kan nggak menunggu hukum dulu. Betul. Kita memang lebih takut hukum alam ini daripada hukum rimba, sistemnya rimba. Iya betul lah, iya. Akhirnya abang belajar cara bermain istilah teknik ini apa? Apa ya istilahnya apa ya? Dalam artian. Dalam artian. Tapi emang enakan konten clean sih maksudnya orang tuh mau main sama kita kayak diajak ke YouTube siapa, diajak ke YouTube. Oh iya, sejak Jaksel abang malah lebih ramai. Iya, maksudnya kalau misalkan gue main politik terus oknum terus kan kapan kenal NZ-nya maksudnya. Betul. Kapan megang pantatnya ini kita? Kapan? Gak akan maksudnya karena mereka nggak demen ngajak main nih anak pang nih gitu kan. Abang malah diundang Jerings kan. Gitu paling yang datang Bang Ari total politik gitu, ya kan? Paling kayak gitu-gitu. Iya. Orang-orang serem gitu. Betul. makin berbahaya hidup ini. Makin berbahaya. Oke, berarti bisa dibilang si konten Jaksel ini karena clean istilahnya abang lebih suka ini. Iya. Daripada yang dulu. Awal gue ngelihat dari Tulus sebenarnya. Tulus tuh Gideon Tulus. Okay. Dia yang bikin gue mikir kayak konten clean lebih banyak jalanan nih gitu. Kan dia kan gue nggak tahu dulu Tulus bikin konten apa ya. Tapi kan dia kan kadang di off air dulu kan suka materi-materi yang kacau-kacau juga kan. Iya, betul. Nah, tiba-tiba di TikTok dia main yang live hack gitu-gitu, komedi fisik begitu kan. Tiba-tiba langsung endorsean terus segala macam gitu. Gue bilang anjir, clean emang lebih enak kayaknya. Gitu. Berarti pun kerjaan abang lebih banyak setelah Jaksel viral daripada Sarina. Iya, Sarina juga kerjaan nggak ada juga. Memang rame doang. Viewers doang gitu, exposure doang. Tapi udah bener sih langkahnya. Karena abang udah rame dulu. Iya, benar. Baru akhirnya abang nawarkan sesuatu yang lain kan. Paling beberapa orang-orang ekstrim aja yang masih berani ngundang pada waktu itu kayak USS Fit tuh sebelum gue clean tuh udah ngundang gitu. YouTube-nya Korigor tuh udah ngundang gitu-gitu. Tapi sisanya yang mungkin orang-orang TV tuh setelah Jaksel ini. Iyalah. Korigor kan masuk-masuk aja kalau konten. Korigor masuk-masuk aja. Senang dia kan.
digital. Iya. Kalau begitu tuh. Makanya akhirnya abang coba untuk nge-clean. Tapi memang di stand up pun lebih enak clean gak sih? Clean stand... pecah itu kan lebih. Iya, tapi lebih susah juga kan. Pasti. Gue pernah waktu itu jadi job setengah jam kan. Jadi 15 menit tuh roasting direktur, 15 menit stand up-nya. Tapi padahal off air nih, tapi no sara, no politik, no agama, no pornografi gitu. Terus gue cerita kan kayak bahas perjaka boleh nggak? Setengahnya gue ada 20 menit tenang, gue bilang kayak oh kalau bisa jangan mas ya ampun. Itu momen-momen itu bikin kita sadar kayak mungkin gue kelamaan, maksud bukan kelamaan ya, kebiasa banget diketawa nar. Jadi bawaannya tuh pengen bikin punchline ngagetin orang ketawa gitu. Comedy Club maksudnya. Ketawa Comedy Club, iya, kayaknya kayak begitu kalau menurut gue. Iya benar bang, aku setuju juga. Aku beberapa kali open mic di Ketawa, makanya belakangan aku jarang. Karena itu kayak permintaan penontonnya atau memang MC yang udah ngarahin ke sana. Iya, MC sih sebenarnya. Anjing sama Rai sama Ilham nih. Iya, selalu bilang ini seniman lah sih. Memang baru mulai udah langsung serem-serem. Jadi kita tuh kayak bawain materi lembek tuh kayak malas jadinya. Gitu. Anjing tuh memang. Mereka yang ngasih standar yang harus yang arahnya ke dark, yang blue gitu-gitu. Mereka nggak stand up kan malam itu. Atau memang materinya itu juga. Begitu juga. Jadi support untuk dia. Tapi mungkin mereka juga ngeliat dari si Kang Mo dulu kan juga brengsek juga. Awal-awal kita kerja di Ketawa Club tuh dia bacain house terus udah kayak gue pertama kerja kayak anjing begini bercandanya ternyata tai lah. Gue pikir kayak gitu. Itulah ternyata kalau untuk kerjaan-kerjaan korporat itu emang harus punya banyak ini clean ya, bahan-bahan clean ya. Iyalah. Nah ya begitu. Tapi lu kayaknya nggak terlalu bermasalah bikin materi clean karena menurut gua. Maksudnya clean lu sama dark lu nih paling lucunya bedanya tipis gitu, nggak yang jauh banget. Maksudnya enggak, kan ada orang yang kalau dark lucu banget, kalau clean tuh masih agak susah gitu ya kan? Kadang kayak gitu kan. Karena nggak dark juga bang kurasa. Iya. Maksudnya ya kadang mungkin dark bukan dark ya sensitif aja secara premis gitu. Iya. Ya kan. Tunggulah. Aku nggak mau abang kayak di channel YouTube lain, jadi abang interview. Oh iya. Tunggu, jadi lupa aku nanya apa tadi ya? Karena tadi kan lagi bahas itu clean dan dark. Iya clean dan dark. Nah ini ya, jujur aku kayak awal-awal tuh ngelihat sampai kapan nih Bang Oza bisa mainkan si bahasa Jaksel. Bahasa Jaksel ini. Dan ternyata belum ada tanda-tanda habis kuliah ya. Belum. Apa lagi? Aku pas kaget tuh yang Iwir. Anjing betulan ada itu. Kok ada Iwir? Dan sebenarnya bertambah terus Tapi kadang kayak gue pengen bahas ini tapi orang tahu nggak ya gitu. Oh, berarti abang nunggu level relate-nya dulu. Mungkin soalnya bahasanya kayak nambah terus gitu. Kayak Iwir kan menurut gue udah aneh banget gitu. Udah aneh banget. Nah, habis itu ada yang baru-baru lagi ada Dem sekarang kan DAMN tuh kayak apa ya kayak Dir Allah mau nangis atau apa gitu. Aduh anjing. Kukira yang Dem gitu. Bukan. Pokoknya komentar TikTok kuncinya menurut gua. Komentar TikTok tuh orang-orang tuh banyak bahasa tumbuh di situ kayaknya sekarang sebenarnya. Komentar ABG TikTok tuh. Memang TikTok nggak masuk akal sih ya. Nggak masuk akal. Itu kayak orang Facebook pindah ke sana kan. Yang dulu kita ejek-ejek. Jadi di Facebook sekarang ini tinggal orang tuanya. Betul, benar. Yang anak-anak lainnya tuh udah ke TikTok. Anak-anak mudanya ke TikTok. Iya, betul. Gitu. Kacau lah tuh. Ada yang ini kemarin kan, yang aku setelah somasi naik ada yang nge-DM. Bang, kalau bisa jangan bahas lagi materi tentang agama ya. Kenapa? Aku bilang. Ini saya posting video abang di Facebook, banyak orang yang marah, saya nggak enak. Kan kau yang posting. Kau jangan posting harusnya. Iya kan. Kayak itu orang-orang TikTok tolol, orang Facebook tuh. Facebook emang bukan tempat untuk video stand up. Betul. Dipermasalahkan selalu. Iya, dipermasalahkan kalau di Facebook. TikTok juga sebenarnya kadang agak kayak gitu Kalau kita ngupload video stand up tuh yang dinilai itu bukan lucu apa enggak, tapi emang pendapat kita kayak kenapa ngomong kayak gitu, maksudnya apa nih gitu. Iya. Beda sama kalau di YouTube sama Instagram kayaknya masih nikmatin. Dan kalaupun ngehina itu karena menurut dia nggak lucu gitu, kayak garing Iya. Gimana lucunya gitu. Iya, subjeknya itu jelas karena dia nggak selera dengan stand komedinya. Iya. Kalau di Facebook dan TikTok lebih ke moral. Betul. Opininya yang ditanya. Ada yang DM aku, kontol gitu.
Karena dia Kristen ternyata. Iya. Oh gitu. Iya, ku kirim ayat Alkitab tentang pengampunan. Ujungnya nggak ada ini. Tapi memang terlalu random sih kalau TikTok sama Facebook tuh. Iya. Dan mungkin karena penonton somasi gede banget juga soalnya kan. Iya bang, betul. Mungkin lu baru itu seumur hidup lu bikin sesuatu yang nonton 2,9 juta kan baru. Iya bang, sumpah. Baru seumur hidup itu storyku kayak Anya Giraldi. Iya benar. Banyak repost. Tapi bermarker semua. Sudah Butar, Raja Gugu, Ariton. Lokal pride. Memang kayak gitu. Ke apa? Itulah pokoknya. Sampai sejauh ini abang belum ada tanda-tanda untuk berhenti bahas si Jaksel ya? Belum, kayaknya gue masih pengen pretelin semuanya, lifestyle-nya, keseharian gimana gitu-gitu. Tapi sejalannya Jaksel ini abang udah mulai ini nggak lihat konten lain di luar Jaksel gitu? Kayaknya belum berasa sih, dan karena kan itu kayak ini inspirasi kayak misalnya gue dulu politik juga lama banget gitu. Tanpa gue tahu akan nih kayak Jaksel peluang, tanpa kayak gitu tiba-tiba kayak ya udah datang aja gitu. Iya. Dan selama bang bahas Jaksel itu nggak ngerti aku sebenarnya bahasanya itu. Kecuali yang sering muncul ya kayak Jujurli, Literally, Cis tuh oke lah. Sisanya tuh kayak Iwir baru tahu aku. Iwir emang lumayan masih ini sih, masih lumayan baru Iwir. Oke. Terakhir apa tadi mau kutanya ya? Coba abang sambil ngomong. Tolol. Lupa aku apa tadi titipannya ya. Bener. Ah ini berarti ini terakhir. Panggung stand up yang paling abang senangi sejauh ini? Wah, panggung stand up yang paling gue senangi sejauh ini mungkin bukan yang paling gue senangi, tapi mungkin yang paling nyangkut di ingatan aja ya. Itu pertama kali dapet ketawa yang applause break gitu. Oh, anjay. Pertama kali ngerasain gue kayak ini kayak Radit di YouTube ya. Gitu. Ada pemikiran, kutunggu lah ya. Iya. Karena gue pertama kali itu waktu itu openernya, maksudnya open micers ya, open micers-nya Sakdia Ma'ruf gitu, bahasa Inggris dulu, jadi gue dapet applause break seumur hidup. Oh gitu. Bahasa Inggris ya. Dan itu waktu itu ada Kang Mo, ada Aimen, orang ketawa kan. Pokoknya ada bos-bos gue yang udah sering lihat gue ngebom puluhan kali lah gitu. Kayak mereka udah ngeliat gue nggak lucu sesering itu, jadi gue nggak applause break, ibaratnya kayak Kang Mo, lihat nggak tuh? Ada di kepala gitu ya. Tukang tiketmu pecah kan? Itu nyenar, Steven nar. Dari situ naik mood. Naik pede. Makin pede bang stand up. Langsung nulis jadi semangat lagi, begitu. Sakdia Ma'ruf tuh waktu itu di Ketawa Club tuh. Oke, baiklah Bang Oja, itu aja hari ini. Sebenarnya masih banyak yang mau kutanya, tapi nanti aja kapan-kapan entah bikin podcast atau apa lagi. Penting apapun kontenku Oja bintang tamunya. Enggak nih, gue baru sekali anjing. nanti bikin lagi. lagi. Terima kasih Daos. Selamat bertemu lagi di Markombur episode berikutnya. Dadah.